mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Ia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Mira, apa kabar? Baik. Mantap. Kabar baik. Geser beliau. Oke. Oh iya, dibuang ya. Iya.
untuk kita renungkan. Waduh, ini lagu lintas generasi Om. Saya akuin ya. Ini karena tapi mau nggak mau kita tahu lagu ini pada saat lagi bencana terus gitu. Iya, sebenarnya. Tapi sebenarnya lagunya itu inspirasinya dari mana? Ceritanya tentang apa? Iya, ini lagu memang saya buat tahun saya ingat saya tahun 82. Muncul atau idenya datang dari dulu ada Gunung Galunggung meletus, kemudian banyak korban. Dan pada saat itu ada indikasi beberapa penyelewengan dari dana bantuan, dan itulah saya kira yang membuat saya berpikir bahwa dalam situasi di mana kita dituntut untuk membantu, tapi justru ada oknum-oknum yang berperilaku tidak baik. Iya, betul. Nah, lirik yang ada tangan-tangan itu tuh Om ya. Iya, nah ini kan di tahun pemilu 2019, Pilpres dan juga Pileg. Ini di aransemen ulangkah, lalu dinyanyikan lagi bersama dengan anaknya Mas Adera. Nah, ini kenapa dikeluarkan di tahun pemilu ini? Kenapa ya dikeluarkan tahun pemilu? Ya mungkin momennya juga pas ya. Jadi, Tapi bukan pemilu bencana kan? bukan. Jangan. Justru saya mengambil momentum ini, saya pikir lagu ini adalah kurang lebih isinya mengajak kita introspeksi, mengajak kita menata diri kita. Saya kira impact-nya adalah kalau masing-masing dari kita hati kita tertata, maka kita membuat atau menciptakan suasana damai. Karena yang kita perlukan sekarang adalah setelah memilih pemimpin, ini saya sudah menjalankan amanah hak pilih ya. hak konstitusi, dan sekarang kita menunggu mudah-mudahan terpilih pemimpin yang amanah ke depan dan Indonesia damai sejahtera. Jadi dari untuk kita renungkan ini, message-nya adalah pesan damai untuk menciptakan pemilu yang damai juga gitu ya. Insya Tapi Allah. untuk Adera nih, 8 tahun berkarir, akhirnya duet sama bokap nih. Aduh, ini keputusannya apa karena untuk pemilu aja atau akhirnya oke gimana nih? Sebenarnya dari beberapa bulan ke belakang atau setahun ke belakang malah kita udah sering ngobrol gitu. Pokoknya suatu saat saya mau nyanyiin lagu Papa, tapi dari 8 tahun terakhir itu permulaan saya mulai bermusik, mulai berkarir, mulai rilis single pertama, itu saya nggak mau ada yang orang-orang taunya saya tuh dompleng Papa, jadi Ebit Junior gitu. Jadi saya harus buktiin ke diri saya sendiri dulu bahwa saya bisa berkarya sendiri, nama saya bisa naik sendiri gitu sebelum nanti akhirnya saya bisa mengenalkan siapa Papa saya, walaupun udah banyak yang tahu juga, tapi ternyata banyak juga yang belum tahu gitu. Jadi itu penantian setelah 8 tahun ya. Setelah 8 tahun berdiri Momen ya berarti. Jadi kita inilah sebenarnya momennya. saling menanti. karena begini, jadi saya sebagai orang tua kan tentu menginginkan anaknya berhasil di bidang apapun, dan saya berusaha membekali anak-anak saya dengan berbagai pengetahuan. Salah satunya saya biarkan mereka belajar musik juga, memahami musik lah setidaknya. Tapi saya tidak pernah meminta mereka untuk menjadi penyanyi. Tapi tentu saya tidak bisa menafikan bahwa kalau salah satu atau dua anak saya atau semua anak saya menyanyi, itu bukan karena saya dorong-dorong atau bukan karena saya merekayasa mereka supaya menyanyi, supaya mendapat. Tapi diberi kebebasan ya, gitu ya. Tapi silahkan memilih, tapi harus kau buktikan bahwa Saya nggak pernah disuruh nyanyi sebenarnya. tidak Nggak pernah disuruh nyanyi. Jadi ini tiba-tiba pengen passion aja. Kayaknya suka juga nih ngedenger ayah nyanyi atau bagaimana? Enggak juga, otomatis aja sih mungkin ya kalau influence-nya dari ayah karena kita dengar musiknya sering dan alat musik ada gitu. Jadi kita mainin musik. Saya nggak pernah belajar musik juga, saya nggak pernah belajar vokal, tapi Otodidak kayak semuanya? Otodidak semua. Jadi ya kalau mau ditanya, ayah bantuin nggak sih? Mungkin bantuin, darahnya aja udah bantuin gitu loh. Influence Dari gitu ya. lingkungannya, dari segala macamnya udah bantuin. Tapi secara langsung nggak dibantuin. Maksudnya saya nggak dimasuk, Papa bantuin ya, aku masukin ke label. Terus dikasih Nggak modal dijanji-janji yang apa gitu ya. Iya, itu Nah nggak tapi kayak ini gitu. kan artinya
seorang ayah memberikan kebebasan untuk memilih. Sama pada saat pemilu. Iya, tapi saya jadi untuk penasaran nih. memilih. Saya jadi penasaran Iya. kan sudah nyoblos nih Iya ya. dong. Nah, tadi gimana tuh? Sempat pas lagi selama 9 bulan terakhir ini, pas lagi kampanye sosialisasi, sempat kayak ada perbedaan mungkin antara keluarga. Gimana nih biar tetap kita damai diam-diam juga? aja sih sebenarnya. Ini seru nih. Iya, yang penting tetap damai Ya, gitu ya Om. rasanya kita masing-masing punya pilihan, tapi kita tidak pernah mendiskusikan itu secara ada tensionnya. Jadi ya biasa aja kita ngobrol. Yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Pak. Kita serahkan pada hati nurani kita. Pada saat kita memilih, maka pilihan terbaik adalah menurut hati nurani kita. Jadi masing-masing boleh memilih dan tidak pernah ada Diskusi diskusi yang panas. Cuman tiba-tiba mungkin pas mau bikin video paslon, salah satu paslon ketemu lagi Om Ebit sama Adera. Enggak ya Om Ebit? Untungnya kita tidak Nggak memilih, nggak masuk tidak gitu. masuk ke Mau wilayah declare itu. gitu ya. Jadi kita memang berusaha menjadi Netral. warga negara yang netral. Nah ini terakhir adalah mungkin pesan dari Om Ebit dan juga Mas Adera untuk masyarakat, apalagi di hari pesta demokrasi ini nih, apa nih? Silahkan. Saya dulu apa kamu dulu? Aku dulu deh, biar Papa kan jawabannya biasanya lebih detail ya. Kalau saya biasanya ngasih cuman kita ciptakan lingkungan dan kondisi yang lebih damai dan makin damai. Karena saya lihat di sini banyak perbedaan kan, udah pasti banyak yang berbeda pendapat, berbeda mindset dan kalau menurut saya open minded juga diperlukan sekarang. Jadi saya setuju untuk NKRI damai. Yes, jadi apapun pilihannya, tetap persatuan nomor satu. Iya. Kalau Om Ebit, Kurang lebih sama sih, ternyata dia kayaknya lebih banyak dari saya bicaranya. Jadi, Udah jadi lirik ya, ada Dong? hashtag untuk NKRI Damai. Itu menyertai lagu saya yang saya nyanyikan bersama anak saya. Saya mungkin sebagai elemen masyarakat punya hak dan kewajiban moral juga untuk membuat kita menciptakan suasana damai dan suasana yang betul-betul menuju Indonesia ke depan secara bersama-sama. bersama-sama lebih maju, tetap Ya. jaga kesatuan dengan perdamaian pastinya. Betul sekali. Insya Terima Allah. kasih sekali lagi Om Ebit dan juga Mas Terima Adera. kasih. Sama, Terima Adera, kasih, thank you. sama-sama. Dan kita akan balik lagi di Good Election Indonesia Memilih, jadi jangan kemana-mana. Waktu pemilu aku kebagian tugas untuk meliput di TPS Sukalama. Dan antrian itu panjang banget. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Asri Sydney. Pesta demokrasi digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia pagi ini, namun sejumlah kekacauan dilaporkan terjadi di beberapa TPS. Sudah ada rekan kami di lapangan, Francisco Dias, silahkan laporannya. Ya Asri, benar sekali di TPS Sukalama memang terjadi penumpukan pemilih di mana saya masih mencari tahu apa yang menyebabkan penumpukan ini terjadi. Bisa dilihat antrian sampai mengular hingga berkilo-kilometer di belakang saya saat ini. Dan saya sebenarnya akan menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, akhirnya kelar juga nih live Good Election. Sekarang aku sama Fiji tuh mau cari tahu nih apa yang menyebabkan antriannya sampai mengular. Yuk. Usut punya usut, ternyata dan ternyata yang buat antriannya sampai mengular berkilo-kilometer adalah ini nih. Mbak, ngapain aja sih? Bentar Mas, saya masih harus mikir nih memutuskan mana yang mau saya coblos. Iya sih mikir, tapi berapa lama lagi? Masih panjang tuh antriannya. Oh, nanti deh kira-kira 5 jam lagi ya. Hah? 5 jam? Ya. Aduh.